Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita adalah bagian yang kecil yang dimampukan oleh Allah karena ada ikhtiar dan iktikad yang baik dari kita untuk menunaikan salat zuhur berjamaah di awal waktu. Semoga fadilah keutamaan hari ini yang insya Allah kita raih pelan tapi pasti mampu meningkatkan kita derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia dan singkat ini mudah-mudahan kita sedikit menambah keilmuan dan wawasan kita yang mendorong kita untuk lebih tawadhu, untuk lebih rendah hati di hadapan Allah, di hadapan sesama. Mari lewat mimbar yang mulia ini kita renungkan satu firman Allah yang ayat ini kalau masuk bulan Rabiul Awwal atau bahasa umum yang lebih populer di Indonesia bulan Maulud, ayat ini lebih sering dibaca dan didengar oleh kita. Jadi seolah-olah ayat ini hanya untuk bulan ini, untuk bulan Rabiul Awwal. Tetapi sesungguhnya ayat ini harus kita kaji, harus kita dalami, dan harus kita pegang kapan, di mana saja, bulan apa saja. Karena memang kitalah yang membutuhkan akan ayat ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misal kenyataannya bangsa ini krisis keteladanan umpamanya, maka sangat boleh jadi salah satu jawabannya adalah kurang memahaminya surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Kalau bangsa ini misalnya krisis kepemimpinan, maka sangat boleh jadi jawabannya adalah kita masih lemah, bangsa ini masih lemah memaknai ayat 21 Al-Ahzab ini. Skup yang lebih kecilnya lagi, jika kita sebagai seorang ayah ada degradasi keteladanan dari anak dan istri kita, sangat boleh jadi harus jujur kita mengatakan jangan-jangan memang kita belum paham dan belum mengimplementasikan ayat 21 Al-Ahzab ini. Maka ayat ini mari lebih banyak kita tunjukkan kepada diri kita. Telunjuk boleh menunjuk ke depan,
tapi setidaknya 3 jari teman telunjuk itu lebih banyak menunjuk kepada diri kita. Maka mudah-mudahan kita pelan tapi pasti bisa mengimplementasikan Al-Ahzab 21 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan ayat ini. Mudah-mudahan setidaknya kulit-kulitnya bisa kita dapati. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kesimpulan singkat dari ayat ini, bahwa memang uswah Nabi kita tercinta itu hanya akan melekat pada diri seseorang yang memiliki dan berikhtiar 3 kategori. Pertama adalah orang-orang yang mengejar rahmah Allah, orang-orang yang mengimani di hari kiamat, dan orang yang terus menghiasi hidupnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 klaster ini. Tapi mari kita kupas dari awal, paling tidak secara kulitnya. Allah mengawali dengan ungkapan laqad. Ini makanya Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun secara utuh. Maka kita jangan melakukan pembenaran atas kekurangan kita, jangan melakukan pembenaran atas, mohon maaf, kebodohan kita dengan membuat argumen nggak apa-apa, nggak bisa baca Quran, yang penting terjemahannya kita baca. Terjemahan bahasa apapun tidak akan mampu mewakili apa yang ada dalam bahasa Quran. Maka reward dari Allah pun juga sungguh luar biasa kepada kita. Bayangkan kita ngaji Quran, secara makna masih belum mengerti, tetapi Allah sudah menurunkan tuh ketenangan kepada kita. Sehari selembar kita baca Quran. So, kalau nggak percaya, kita istiqomahkan, niatkan nawaitu qiraatil Quran, one day, one page, 1 hari, 1 halaman. Rasakan secara jujur sama kita, pasti kita akan mengalami ketenangan yang jauh lebih tenang dibanding pada saat kita belum istiqamah membaca Al-Quran. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini unggahan buat kita. Nah, ayat ini coba kita renungkan. Ada lam di awal. Lam ini kalau bahasa itu adalah lam taukid sekaligus lam ibtida, yang makna kitanya bahasa Indonesianya adalah bermakna kata sungguh. Jadi lam sendiri sebagai pemula sekaligus penguat, dikuatkan lagi oleh Allah dengan lafaz qad. Qad sendiri bermakna litaukid, menguatkan. Jadi ayat ini Masya Allah, unggahan buat kita bahwa Allah menempatkan 2 kata sungguh di ayat ini. Artinya ayat ini ditujukan kepada 3 klaster manusia. Tinggal nanti secara jujur kita tanya pada diri kita, ada di klaster mana kita. Pertama, dengan lafaz laqad ini yang diterjemahkan secara terbatas dan kemampuan terbatas dari bahasa Indonesia, kita menerjemahkannya dengan kata sesungguhnya. Padahal itu jauh lebih daripada itu. Allah tujukan pertama pada klaster orang-orang kafir. Seakan-akan ayat ini berkata, wahai orang-orang kafir yang engkau tidak mengimani, yang engkau tidak mempercayai akan kekasihku yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Allah mengungkapkan dengan lafaz laqad, sungguh dia adalah manusia terbaik, suri tauladan bagi seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk kita sebagai seorang muslim, tapi beliau adalah sungguh tauladan bagi seluruh manusia. Bahkan beliau adalah tauladan bagi seluruh alam raya ini. Karena Allah jadikan alam raya ini sebagai akibat Allah menciptakan kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini mohon maaf Pak Edi, sampai jam berapa ya? Lewat 20. Ya mohon maaf, saya manage waktu, ada waktu 10 menit ke depan. Yang kedua, ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Laqad ini, mudah-mudahan kita terhindar dari klaster ini. Seakan-akan ayat ini berkata, wahai para pendurhaka, wahai orang-orang yang meneladani kekasihku, kata Allah, hanya berdasarkan kepentingannya, hanya berdasarkan kondisinya, ketahuilah sesungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun. Maka aku awali dengan lafaz laqad, memang nyata tidak ada kekurangan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah terbaik bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini yang kadang meneladani, kadang menyepelekan. Nah, yang klaster ketiga dengan laqad ini ditujukan, insya Allah kita berada di dalamnya, adalah untuk orang-orang yang beriman. Seakan ayat ini berkata, wahai orang-orang yang beriman, camkan dalam pikiran dan hatimu apapun rintangan dan godaan, yakinkan masuk di dalam relung kalbu. Sungguh sangat beruntung engkau memiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah terbaik dalam setiap keadaan dan setiap kondisi. Jadi insya Allah kita siapkan Pak ya. Insya Allah kita harus siap, karena kita yang butuh syafaat beliau, cinta beliau tanpa diragukan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makhluk dengan makhluk yang lain sangat terbatas cintanya, tetapi Nabi Muhammad sangat tidak terbatas cintanya kepada kita. Hadirin rahimakumullah, itu dari lafaz laqad. Saya singkatkan sedikit. Lalu dalam segi apanya Nabi Muhammad itu sebagai uswah kita? Para ahli tafsir sepakat, seluruh pribadi, seluruh kepribadian, seluruh perilaku Nabi Muhammad itu adalah uswah buat kita semua. Maka bagi orang yang mendalami qiraah cara baca Quran, nanti ada qiraah sab'ah, ada 7 macam cara baca Quran. Kata uswah itu ada dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun dengan dhammah, boleh juga dibaca dengan iswatun. Mungkin kita pernah baca atau pernah dengar di recorder kita bagaimana misalnya Kiai Haji Muammar Z.A. membaca uswatun atau iswatun, ada yang di dhammah, ada yang di kasrah. Ini ada pesan buat kita bahwa memang nyata benar Nabi Muhammad itu, jangankan yang dhammah perkara besar, perkara yang dianggap kecil yang di kasrah, seluruhnya beliau telah memberikan teladan kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita mau jujur atau tidak mencintainya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk sedikit di dalam Al-Quran. Kata teladan itu setidaknya kita menemukan 2 kata. Ada kata uswah atau iswah, ada juga lafaz qudwah.
Lalu mengapa Allah memilih diksi uswah atau iswah? Kenapa tidak qudwah atau qidwah? Nah, para ahli tafsir mencoba menggali ini, bahwa di balik kata uswah itu, bahwa siapa, kata Allah, yang menguswah, yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara tulus, dengan secara ikhlas, dengan secara sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan menjadikan orang yang meneladani itu sebagai uswah bagi yang lainnya. Maka tadi jawaban di preambel tadi, kalau kita sekarang krisis keteladanan, mohon maaf, kalau kita sekarang krisis kepemimpinan umpamanya, jawabannya adalah salah satunya, jangan-jangan memang kita belum menguswah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjanjikan, siapa yang menguswah, pasti Allah jadikan yang meneladani itu menjadi teladan bagi yang lainnya. Maka tidak heran Nabi Muhammad itu menjadi teladan bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi sekali lagi bagi seluruh manusia di alam raya ini. Itu hikmah di balik kata uswah. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sisa waktu 4 menit. Gandengan kata uswah adalah kata hasanah. Bahasa Indonesianya apa artinya kita? Hasanah itu hasan, baik, kan gitu ya, baik. Kalau kita dalam Quran lagi-lagi mau menggali, setidaknya kita ketemu kata baik. Nah, ini adalah satu pembuktian bahwa bahasa apapun sungguh tidak mampu secara utuh menerjemahkan bahasa Quran. Contoh kata hasan. Nah, di dalam Al-Quran kata yang bermakna baik itu setidaknya ada 6 kata. Kita sering mendengar kata thayyib, artinya baik. Walaupun ada lagu Bang Thayyib nggak pulang-pulang, tetap makna thayyibnya adalah baik. Yang kedua khair, kita tahu kata khair juga bermakna baik. Yang ketiga ada makna ma'ruf, kita punya presiden, wakil presiden bernama Ma'ruf Amin, juga bermakna baik. Yang keempat ihsan atau hasan, itu bermakna baik. Yang kelima, doa yang secara fitrah kita berdoa untuk anak cucu kita. Kita nggak pernah berdoa, ya Allah jadikan anak cucu kami yang thayyib. Tidak pernah kan? Jadikan anak cucu kami yang khair. Pasti kita selalu jadikan anak cucu kami, anak-anak dan cucu yang soleh. Soleh bermakna baik. Yang keenam itu ada kata birrun, maka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin nanti kita di lain kesempatan kita coba lebih berdaca mungkin ya. Nah, Allah menggunakan diksi kata hasanah, bentuk jamak dari kata hasan. Boleh kita bertanya, kenapa Allah mengambil diksi hasan? Kenapa tidak kata thayyibah? Kenapa kita tidak khairah? Kenapa tidak ma'ruf di ayat ini? Ini ada pesan buat kita jemaah, bahwa untuk hasan itu kita harus melalui kata thayyib, harus melalui kata khair, harus melalui kata ma'ruf. Jadi sulit bahkan mustahil tercapai kata hasan kalau kita belum thayyib, kita belum khair, kita belum ma'ruf. Bahkan ada prasyarat dan ketentuan untuk thayyib saja ada syaratnya. Misal di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi untuk thayyib aja syaratnya harus halal. Jadi mustahil kita menjadi orang thayyib jika barang halal kita tabrak, barang haram kita makan. Haram secara agama ada 2. Haram zatnya, misal bangkai, kita nggak mau makan bangkai karena itu haram. Ada barang haram yang prosesnya,
barangnya halal tapi proses mendapatkannya caranya haram, maka itu berkategori haram. Seseorang sulit, jadi jangankan untuk hasan, untuk thayyib saja sulit kalau dia menabrak sesuatu yang halal. Nanti di lain kesempatan kita. Secara singkat, thayyib itu adalah baik secara fisik, baik secara proporsional. Maka hebat Islam itu, bahwa khairul umuri awsatuha, artinya sebaik-baik perkara itu adalah yang proporsional. Misal apa? Kita menderita penyakit diabetes, lalu dokter dengan segala keahliannya merekomendasikan bahwa per hari kita hanya maksimum boleh mengkonsumsi zat gula misalnya hanya 1 sendok. Maka ketika kita sehari 2-3 sendok, itu kita sudah tidak thayyib namanya, karena sudah melampaui proporsionalnya. Begitu singkat ceritanya Bapak Ibu. Nah ini kata thayyib. Jadi belum masuk nih ke kata hasannya, waktunya keburu habis. Jadi paling tidak untuk mencapai hasan itu, saya titip pesan untuk kita semua, pastikan, karena kita butuh meneladani Rasulullah SAW, maka pastikan pengantarnya, pastikan barang halal kita dapat, agar Allah menjelmakan kita orang yang thayyib, lalu Allah mengangkat kita kepada khair, lalu Allah mengangkat lagi kita kepada ma'ruf, lalu Allah menjadikan kita sebagai hasanah bagi yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa pertajam kembali ayat ini sehingga kita bisa pelan tapi pasti memang kita menjadi tauladan anak istri kita akibat dari kita meladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemampuan dan kemauan untuk terus thalabul ilmi, terutama bagaimana mempelajari Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an sebaik mungkin. Wal'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.